menyimpan telur di mulutnya cenderung akan melebarkan rahangnya. Kerennya, tugas tersebut dilakukan indukan jantan selama hampir 2 bulan, teman. Selama itu pula, dia berpuasa tanpa makan apapun sampai telurnya menetas. Nah, ini ada anakan ikan arwana yang kepalanya ganda atau kepalanya 2. Ada yang lagi panen ikan nih. Teman di rumah tahu ikan apa yang akan kita panen? Coba perhatikan bentuknya, warnanya, dan kemampuan melompatnya. Buat kalian yang jawab ikan arwana, Otan kasih nilai 100 deh. Yap, kita mau panen anakan ikan arwana. Loh, gimana ceritanya? Panen anakan kok yang ditangkap induknya? Jadi begini, teman. Untuk memanen anakan arwana, yang ditangkap hanya indukan jantannya saja. Karena indukan jantanlah yang bertugas mengerami telur di mulutnya sampai jadi ikan arwana kecil. Bahasa kerennya, mouth breeder. Paman-paman di sini juga ahlinya ahli, teman. Cukup dengan melihat bentukan kepala arwananya saja, mereka sudah tahu mana yang betina dan mana yang jantan. Cakep. Oh ya, teman, di sini menggunakan sistem panen tua ya. Maksudnya, anakan ikan yang dipanen biasanya sudah menetas dengan kantung telur yang sudah mengecil atau mandiri. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir anak arwana mati ketika dipindahkan ke akuarium. Kalau ada telur arwana yang belum menetas atau menetas muda, nanti dilepaskan kembali. Terus didiamkan deh selama 1-2 minggu hingga mereka siap dipanen. Oh ya, teman, paman juga sudah tahu loh mana indukan jantan yang sedang mengerami telur di mulutnya. Biasanya hal ini terlihat dari bentuk kepala dan mulutnya, teman. Nah, contohnya seperti ini nih. Indukan jantan yang menyimpan telur di mulutnya cenderung akan melebarkan rahangnya. Kerennya, tugas tersebut dilakukan indukan jantan selama hampir 2 bulan, teman. Selama itu pula, dia berpuasa tanpa makan apapun sampai telurnya menetas. Makanya, ayah arwana akan menggemukkan diri dulu sebelum masa pengeraman. Nantinya, dia hanya bisa mengandalkan cadangan makanan di tubuhnya sendiri. Berpuasa tanpa makan kan jelas hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dengan mengerami di dalam mulut, arwana bisa menjamin anak-anaknya tumbuh dan selamat semua. Hebat bukan si ayah teladan ini? Oh, so sweet banget sih kamu, Sob. Kamu bisa jadi ayah panutan buat dicontoh nih. Otan bangga sama kamu, Sob. Wih, nggak cuma banyak, tapi di sini jenis arwananya juga cukup beragam. Mulai dari golden retriever, super red, albino, dan masih banyak lagi. Gak salah kalau mereka termasuk salah satu farm terbesar yang ada di Riau. Lihat aja, kolam budidayanya banyak banget kan, sampai susah dihitung. Di sini prosesnya lengkap banget, mulai dari proses panen anakan arwana, kolam pembesaran, sampai arwana yang siap dijual juga ada tuh. Lengkap deh pokoknya. Wah, Nitan, jadi ini Kak Dimas sekarang udah ada di dalam ruangan khusus di mana hasil anakan ikan yang kemarin sudah dipanen ini dimasukin ke dalam ruangan sini karena dia harus mendapatkan perawatan khusus ya. Iya. Karena nggak boleh sembarangan kan, ini kan dia masih rawan ya, masih rentan ya. Wah, banyak banget baby arwananya. Mulai dari yang masih ada kantung telur sampai yang sudah mandiri
semua ada di sini. Biasanya mereka akan dimasukkan ke dalam akuarium sesuai dari indukannya masing-masing ya. Kenapa? Hal ini juga jadi patokan para pemilik melihat indukannya masih produktif atau tidak. Umumnya sih setiap indukan akan menghasilkan puluhan sampai ratusan telur ya teman. Tapi yang berhasil menetas sempurna kurang lebih 50 sampai 60-an ekor. Nah, kalau hasilnya sudah jauh menurun, tandanya indukan sudah mulai tidak produktif dan akan dipisahkan ke dalam kolam khusus. Nah, Tan, jadi dari sekian banyak anakan ikan arwana yang hasil panen, itu biasanya ada beberapa persen itu pasti gagal. Nih seperti ini nih, kondisinya tidak sempurna atau kita bisa bilang cacat. Nah, ini ada anakan ikan arwana yang kepalanya ganda atau kepalanya dua. Banyak faktor yang membuat mereka lahir dengan segala keterbatasan. Salah satunya karena kelainan genetik. Ada yang memiliki kepala dua, ada yang badannya dempet, dan masih banyak lagi. Tapi justru disitulah yang jadi keunikannya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berhasil melewati masa-masa sulit dan tumbuh menjadi ikan arwana yang memiliki nilai jual tinggi. Loh, Kak Dimas mau kemana? Kok pakai bawa-bawa gayung dan handuk seperti itu? Mau mandi ya? Ini bukan mau mandi, Tan. Jadi Kak Dimas itu, nih lihat nih ya, nih di dalam gayung Kak Dimas ini ada ikan. Jadi ini tuh Kak Dimas itu lagi mau siap-siap mau ngasih makan peliharaan Kak Dimas yang pastinya Sultan. Kalau misalnya penasaran, yuk ikut sama Kak Dimas yuk. Apa? Sultan? Bisa aja nih Kak Dimas bikin Otan penasaran. Bang. Walah, ini toh si Sultan yang Kak Dimas maksud. Ini dia teman, si ikan arwana golden crushback. Dia merupakan salah satu jenis arwana yang berasal dari negeri seberang Malaysia tuh. Kalau dilihat-lihat, tampilannya nggak jauh beda dengan arwana golden red asli Indonesia ya. Hanya saja arwana golden crushback punya keunikan pola di tubuhnya. Loh, Kak Dimas mau ngapain? Itu kan berbahaya. Nanti tangan Kak Dimas bisa terluka. Arwana kan punya 15-17 buah gigi di mulutnya. Ditambah lagi dia punya rahang kuat juga. Loh. Kenapa dia lewat begitu saja? Kok dia tidak seagresif yang Otan kenal? Otan tahu. Rupanya dia ada kelainan di penglihatannya, teman. Makanya dia tidak terlalu agresif ketika ada makanan di depannya. Eits, meskipun dia memiliki masalah pada pandangannya, tapi dia salah satu ikan termahal yang ada di farm ini loh, teman. Harganya mencapai 1 miliar. Loh, kok bisa? Ya jelas bisa dong. Soalnya dia merupakan salah satu ikan arwana jenis crushback golden dengan motif polkadot hitam di tubuhnya. Bisa dibilang dia memiliki motif yang sangat langka dibandingkan crushback golden lainnya. Sehingga harganya meningkat sampai di luar Nurul kayak begini, teman. Nah, Tan, jadi selain super red, golden, nah itu kan sebenarnya kan jenis-jenis arwana itu banyak. Nah, ternyata yang paling banyak diminati itu adalah yang unik-unik. Nah, ini salah satunya nih yang unik. Namanya panda ya, Bang ya? Golden panda. Wih, panda kayak yang gemesin itu dong. Kenapa dinamakan panda? Karena ikan arwana golden yang satu ini memang memiliki kelainan genetik pada matanya yang berwarna hitam, sehingga banyak orang menyebutnya arwana golden panda. Ada apa ini? Kalian kenapa, Sob? Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang tidak beres. Otan harus cari tahu penyebabnya. Walah, ternyata ikan-ikannya mau dipasang microchip, teman.
sehingga mereka perlu dibius sebelum nantinya dimasukkan penanda ke dalam tubuhnya. Karena kalau nggak dibius, nanti ikannya akan mudah stres. Kalau udah stres, dibutuhkan perawatan ekstra untuk membuat mereka kembali seperti semula. Pastinya akan memakan waktu dan juga biaya ya. Pemasangan microchip memang sudah lumrah di dunia perikanan, terutama ikan arwana ini ya teman. Sederhananya, alat ini adalah KTP-nya ikan arwana. Sobat Otan ini termasuk ke dalam satwa yang dilindungi. Jadi, peredaran setiap ekornya harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau ditemukan ikan arwana dijual tanpa chip, maka dapat berujung pada tindak pidana loh. Ih, serem. Nggak main-main, proses pendataan microchip ini juga diawasi langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP setempat. Jadi, para pemilik arwana akan didampingi oleh pihak terkait pada saat pemasangan microchipnya. Pemasangan microchip ini bukan hal yang mudah. Banyak resiko yang bisa saja terjadi, terutama bagi kelangsungan hidup si arwana. Mulai dari cacat, bahkan yang terparah bisa menyebabkan kematian. Tapi untuk meminimalisir hal tersebut, kita bisa menyeleksi ikan-ikan yang akan kita pasang microchipnya. Pertama-tama, ikan harus dalam kondisi sehat ya teman. Biasanya ikan yang dipasang chip berukuran 15-20 cm. Nantinya mereka akan dibius, lalu dipasangkan chip di bagian punggung ikan. Setelah itu, chip akan diuji menggunakan reader. Kalau berhasil, ikan langsung dimasukkan ke dalam air khusus yang telah diberi antiseptik agar tidak terkena infeksi. Nah ini kebetulan ikan golden sudah siap kirim ya, dan biasanya sudah dipasang chipnya. Jadi kita mau cek sebenarnya sudah ada chipnya atau belum nih. Ayo bang. Oke, kita tangkap satu ya. Dan yap, ini dia nomor seri dari ikan arwana tersebut. Dari nomor ini nantinya kita bisa lihat data lengkapnya, seperti jenisnya apa, anak dari indukan yang mana, sampai ke farm yang budidaya juga ada loh. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi deh kalau mau beli ikan arwana. Menyerang manusia. Menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN, buaya kerap menyerang manusia karena 4 alasan teman, yaitu karena lapar, untuk melindungi wilayahnya, untuk melindungi anak-anak mereka, dan yang terakhir karena salah sasaran. Buaya didesain alam dengan segala keunggulan. Dia dapat bergerak di dalam air maupun darat dengan sangat cepat. Dia juga punya rahang yang sangat kuat dengan gigitan yang luar biasa. Bahkan kekuatan gigitannya ini hampir 10 kali lebih kuat dibandingkan singa, teman. Oh, ada buaya besar ya buaya. Hei, ada apa ini ramai-ramai? Kenapa kelihatannya pada gelisah seperti itu? Wah, pantesan aja. Ternyata ada seekor buaya senyulung yang muncul di dekat permukiman warga. Kasus seperti ini memang bukan yang pertama kalinya ya teman. Apalagi Provinsi Riau merupakan salah satu daerah dengan populasi buaya senyulung terbanyak di Indonesia. Nathan, jadi sekarang Bang Amar mau berangkat, mau nge-review karena ada panggilan, ada buaya yang muncul dekat pemukiman warga. Ayo, cepat amankan buaya itu Bang Amar. Pastikan semuanya baik-baik saja. Wah, kayaknya itu, Tan. Ada rame. Ayo kita turun, Tan. Mana, Bang? Bang, ada buaya bang. Besar. Buayanya, ya. Ada keluar dari situ buayanya itu. Dari gorong-gorong ini? Dari gorong-gorong ini. Dari gorong-gorong sini tadi keluarnya. Tuh, di situ dia. Iya. Oke, wah ini bahaya nih kalau misalnya
Ini ada anak-anak nyari ikan ini. Ada betul lah mas. Lihat nih Tan. Ini buaya sinyulong Tan. Buaya yang mulutnya panjang, pemakan ikan. Kalau di alam pemakan ikan, tapi di alam dia bisa memakan monyet, memakan babi hutan juga bisa Tan. Jadi bukan makan ikan aja. Karena buaya ini juga ukurannya bisa sangat besar Tan. Selain buaya muara, buaya sepit atau lebih dikenal dengan nama buaya senyulong juga merupakan salah satu buaya yang sering kita temui di Indonesia. Meskipun memiliki moncong yang lebih kecil dibandingkan buaya muara, bukan berarti buaya ini tidak berbahaya bagi manusia ya teman. Tuh lihat saja giginya, tajam banget kan? Sebenarnya buaya senyulong itu tidak agresif ya teman, bahkan bisa dibilang mereka itu pemalu dan takut sama keberadaan manusia. Namun pada kondisi tertentu, dia bisa saja berubah menjadi agresif dan bisa menyerang siapapun termasuk manusia. Buaya senyulong sebenarnya bukanlah termasuk ke dalam buaya sejati. Reptil satu ini berasal dari subfamili Thomistomini. Ukuran tubuh mereka memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan buaya muara ya teman. Panjang maksimal tubuh buaya senyulong ada di angka 3,5 meter. Sudah termasuk moncongnya. Menurut daftar merah IUCN, populasi senyulong di dunia kurang dari 2.500 ekor teman. Hal ini membuat senyulong masuk ke dalam spesies yang terancam punah. Kemungkinan buaya ini nyasar sampai sini Tan, karena buaya itu dia memang suka berpindah-pindah tempat. Ketika dia tidak mendapatkan makanan di satu titik, dia bakal pindah ke titik yang lain untuk mencari makan. Jadi buaya itu selalu berpindah. Makanya buaya itu sekarang tuh banyak yang sampai masuk ke dekat pemukiman warga Tan, karena untuk mencari makan. Wah, jadi kamu mencari makan sampai sejauh ini, Sob? Memangnya sudah sangat sulit ya mencari makan di habitat alamimu? Otan jadi prihatin. Nah Tan, jadi ini posisi Bang Amar mau ngevakuasi buaya, tapi ternyata di sisi lain, di sebelah situ ada tawon. Jadi untuk mengevakuasi buaya juga agak sedikit sulit, karena takutnya nanti pas kita naik ke atas, tawonnya ini ngentup. Ya ampun, satu masalah belum selesai. Udah ada satu lagi yang harus dihadapi oleh Bang Amar dan tim. Kalau gini sih bahayanya double combo. Buaya dengan gigitannya dan tawon dengan sengatannya. Kali ini warga mencoba mengusir keberadaan tawon yang ada di sekitar tempat evakuasi buaya dengan menggunakan asap bakaran. Hal ini dilakukan karena tawon tidak suka dengan asap yang menyengat. Oke, satu tantangan berat sudah teratasi. Sekarang Bang Amar dan tim jadi bisa fokus mengevakuasi si buaya. Wah, hati-hati Bang Amar. Ketika berada di dalam air seperti ini, buaya akan semakin jauh lebih berbahaya. Pergerakannya tidak bisa kita duga. Jadi tetap perhatikan keselamatan ya Bang Amar. Nah, jadi Bang Amar mau buat dia capek dulu dengan cara Bang Amar mau ajak dia main, jadi biar dia banyak bergerak, nanti buaya itu bakal capetan. Cuma karena posisinya di air, jadi buaya itu kan dia punya sensor di bagian rahang bawah. Jadi ketika Bang Amar nginjak di air, buaya itu bisa merasakan posisi Bang Amar di mana. Jadi Bang Amar tetap hati-hati, karena posisi buaya itu kepala di depan sini. Apa Otan gak salah dengar ya? Bang Amar mau ngajak buaya ini bermain. Yang bener aja Bang, mendingan juga ajak Otan main, lebih safety. Emang agak lain Bang Amar ini. Bang, sambil pipa Bang, ada pipa di mobil Bang. Karena air sungainya sangat keruh, Bang Amar membutuhkan alat bantu untuk mengetahui di mana keberadaan buaya tersebut. Buaya kan sangat pandai bersembunyi di dalam air. Kita harus sabar menunggu dia muncul lagi ke permukaan untuk bernafas. Lihat,
Itu dia buayanya. Oh ya teman, kalau kalian perhatikan dengan baik, buaya itu selalu menyerang ke arah samping, baik kanan dan juga kiri. Sebenarnya posisi ini hanya dia lakukan ketika dalam keadaan terdesak ya. Beda cerita ketika dia sedang mengincar mangsanya. Buaya bisa menggerakkan tubuhnya dengan sangat cepat ke arah depan dalam jarak pendek. Tan, pipanya patah. Kena gigi ini bagian nih. Kena giginya ya. Jadi terbukti kalau gigi buaya itu sangat kuat banget Tan, sampai bisa bolong begini. Pipanya. Betul Bang Amar. Jadi meski ukuran rahangnya lebih kecil dari buaya muara, tetap saja dia punya kekuatan rahang yang gak kaleng-kaleng. Selain kuat, gigi sobat totan ini juga sangat tajam. Kebayangkan seberapa berbahayanya kalau terkena gigitannya? Hati-hati Bang Amar! Untung saja Bang Amar langsung sigap kembali berdiri. Karena kalau tidak, bisa saja buaya itu menyerang Bang Amar yang sedang terjatuh. Itu dia! Akhirnya Bang Amar berhasil menaklukkan buaya senyulungnya. Kalau sudah seperti ini, mulutnya harus segera kita ikat teman. Untuk memudahkan proses evakuasinya, buaya harus kita keluarkan dari dalam air. Ayo paman-paman, bantu Bang Amar untuk mengangkat buaya itu ya. Oh, hati-hati. Hati Mas. Tidak! Ternyata buaya itu masih saja memberontak teman. Sampai-sampai Bang Amar terpental seperti itu. Beruntung mulut buaya sudah kita ikat. Kalau tidak, bisa-bisa Bang Amar jadi bulan-bulanan buaya itu. Ih, serem. Ternyata sekarang buayanya sudah Bang Amar tangkap sama tadi dibantu warga juga, warga sekitar. Jadi buaya ini harus Bang Amar pindahkan dari sini karena takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi sama masyarakat. Takutnya kan ini kan mungkin bisa jadi ada anak-anak atau orang lain yang mencari ikan di sini Tan. Cari ikan. Kalau anak-anak sering mandi sini Mas. Sering mandi? Sering mandi Mas. Wah, di sini. itu bahaya. Anak-anak sering mandi bahaya. Jadi memang buaya ini harus kita pindahkan Tan. Syukurlah, akhirnya buaya senyulung ini berhasil dievakuasi. Kamu yang tenang ya Sob. Kamu hanya akan dipindah ke tempat yang lebih baik kok. Percaya deh sama Otan. Ayo Bang Amar ya, udah bantu kami. Anak-anak saya berenang hari-hari. Nathan, jadi sekarang buayanya sudah Bang Amar masukkan di tempat penampungan sementara. Jadi kita tinggal nunggu aja, besok mungkin kita bakal lepasin lagi. Oke Pak ya? Nanti hitungan ketiga Bapak langsung mundur ke belakang ya. Langsung keluar dari kandang, oke? Yuk. 1, 2, 3, mundur Pak, mundur Pak. Sehat-sehat ya kamu Sob. Sampai jumpa di lain hari. Mumpung libur, Otan mau ajak jalan-jalan nih. Eits, mentang-mentang lihat danau, bukan berarti Otan mau ngajak mancing apa lihat ikan loh ya. Ini adalah kandang sobat Otan yang suaranya merdu dan jadi jagoannya lomba. Ada ribuan burung perkutut loh yang dikembangbiakan di sini. Perkutut memang sudah terkenal banyak diminati para pecinta burung lomba teman. Apalagi kalau bukan karena suaranya. Tapi uniknya suara si perkutut gak hanya dipercaya bagus dan merdu untuk ditandingkan dalam lomba teman. Bagi sebagian orang, masih ada juga yang percaya sama mitos yang berhubungan sama suara si perkutut. Suasananya bikin merinding gini sih. Burung yang
dipenuhi oleh mitos ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan juga kesialan bagi para pemiliknya. Mitos tentang burung perkutut memang sudah menjadi cerita rakyat sejak dulu. Bahkan banyak juga yang percaya kalau sobat otan ini memiliki kekuatan gaib dan bisa meramalkan sebuah bencana. Suara perkutut seringkali dijadikan sebagai peringatan dan juga petunjuk bagi pemiliknya. Kalau ia bersuara di malam hari, itu tandanya ada makhluk gaib yang berada di sekitarnya. Sedangkan kalau burung mengeluarkan suara yang tidak wajar, itu tandanya ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Tapi kalau Otan sih nggak percaya mitos beginian, karena belum tentu kebenarannya. Otan lebih percaya kalau suara indahnya ini bisa untuk melepas stres atau membuat kita bahagia. Betul apa betul? Ngomongin soal burung perkutut, hampir di setiap rumah di daerah Kabupaten Serang, Banten memiliki burung perkutut tuh. Mereka percaya memelihara burung perkutut akan membawa keberkahan bagi pemiliknya. Yuhu! Selamat datang di Saung Perkutut Banten yang ada di daerah Tatakan, Kabupaten Serang, Banten. Peternakan burung perkutut hias milik Pak Najib ini termasuk yang paling lengkap loh. Tuh lihat, mulai dari perkutut lokal, Bangkok, perkutut kapas, putih lurik, diamond, dan masih banyak lagi. Nah, kebetulan kali ini Pak Najib lagi mau panen anakan perkutut, teman. Mending langsung kita bantuin yuk. Siapa tahu nanti Otan dikasih perkutut hiasnya. Kan lumayan buat nemenin Otan. Anakan perkutut yang dipanen ini biasanya anak burung yang sudah mampu cari makan sendiri ya teman. Kalau yang masih kecil sih, dia belum bisa dipisahkan dari induknya tuh. Karena masih rentan dan masih sangat bergantung pada induknya. Nah, kalau sudah seperti ini, anakan sudah bisa dipanen dan kita taruh ke dalam satu kandang. Duh, so sweetnya. Otan lagi lihat panen anakan burung. Kalian malah bergantian mengerami telur seperti itu. Emang deh kalian itu pasangan yang serasi. Gak cuma saling menyayangi, tapi kalian juga sangat amat peduli akan keberlangsungan anak-anak kalian. Sampai-sampai tugas mengerami telur saja kalian lakukan secara bergantian. Beginilah sobat Otan si perkutut teman. Mereka memang pasangan yang kompak kalau dalam urusan rumah tangga. Jadi ketika betina mengerami telurnya, pejantan biasanya akan makan dan menyiapkan staminanya. Begitu juga sebaliknya, ketika jantan mengerami telur, betinanya akan makan dan beristirahat sebelum kembali mengerami telurnya lagi. Ini nih yang namanya pasangan ideal. Semuanya mereka lakukan secara bersama-sama. Keren kalian sob. Otan salut sama kalian. Waktunya makan. Teman di rumah nggak usah bingung ya. Makanan ini emang agak lain dari biasanya. Ada kacang hijau, terasi, dan juga kunyit. Makanan-makanan ini merupakan suplemen tambahan supaya stamina dan suara burungnya makin gacor. Ya, meskipun burung hias, tapi kualitas suaranya juga tetap harus dijaga dong. Supaya jadi paket komplit gitu deh. Cara pemberian suplemennya juga unik. Mereka harus disuapin satu persatu kayak gini nih. Duh, manjanya. Untuk nyuapin burung seperti ini juga nggak boleh sembarangan ya. Tetap ada tekniknya. Tuh lihat, sehabis memberi makan, Pak Najib langsung mengelus-elus bagian leher burungnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kalau burung dapat menelan suplemen dengan baik tanpa tersedak. Karena kalau sampai tersedak, bukan cuma suaranya yang hilang, tapi nyawanya juga bisa hilang tuh. Nah, mungkin teman di rumah udah tahu ya, manfaat kacang hijau dan kunyit itu untuk apa sih? Yap, betul banget.
untuk meningkatkan stamina si burung perkutut. Tapi kalau terasi, ada yang tahu nggak apa sih khasiatnya buat burung perkutut? Oke, Otan bakal jelasin kok. Jadi terasi itu kaya akan protein, serat, dan juga vitamin yang baik untuk si burung perkutut. Nggak cuma itu, terasi juga dapat memberikan efek hangat bagi tubuh si burung dan membuat burung makin sering bersuara. Jadi buat temen di rumah, kalau punya burung yang mager bersuara, boleh banget dicobain cara yang satu ini ya. Siapa tahu burungnya jadi makin gacor dan rumah kalian pastinya jadi makin rame tuh.